Kembali lagi bersama kami di channel Bilyas Team. Kebetulan minggu lalu saya baru saja menyelesaikan buku ini, jadi saya ingin mereview buku Rich Dad and Poor Dad pada bab 4. Nah, selanjutnya teman-teman simak pembahasan saya pada poin-poin berikutnya. Pelajaran yang terdapat pada bab 4 itu adalah tentang sejarah pajak dan kekuatan korporasi. Bab ini menghadirkan analogi yang lebih dalam lagi, yaitu membandingkan antara birokrat pemerintah dengan kapitalis. Pengangkatan sisi kehidupan ekonomi masyarakat yang cukup berani sekaligus sensitif. Sesuai judulnya, bab ini menjelaskan mengenai arus pajak, tentang bagaimana orang kaya mengakali kaum intelektual. Pada halaman 93 dituliskan, setelah pajak yang diambil dari orang kaya disahkan, kas mulai mengalir ke brankas pemerintah. Awalnya rakyat senang, uang dibagikan ke pegawai pemerintahan dan orang kaya. Uang itu diterima pegawai pemerintahan dalam bentuk pekerjaan dan uang pensiun, serta diterima orang kaya lewat pabrik-pabrik mereka yang menerima kontrak pemerintah. Kalimat tersebut bisa diartikan dengan kata lain, pegawai pemerintah hidup dari kekayaan orang kaya, sedangkan orang kaya akan semakin kaya sehingga seolah memiliki unsur sinisme di dalamnya. Tepat pada halaman 96, penulis menuliskan, jika uang bekerja untuk Anda yang memegang dan mengendalikan uang itu, lalu dihadirkanlah istilah menarik perihal berusaha mendaki tangga korporasi yang kemudian dijelaskan pada kalimat setelahnya. Firman hanya bersandar pada gaji dari perusahaan, saya akan menjadi sapi jinak yang siap diperah. Kutipan-kutipan berbentuk kalimat kiasan tersebut mengandung unsur persuasif secara tersirat apabila dikorelasikan satu sama lain. Apabila diberikan parenthesis atau tanda kurung, maka akan menjadi seperti ini. Jika uang di kolom aset bekerja untuk Anda, dalam kurung menghasilkan sesuatu, Anda yang memegang dan mengendalikan uang itu, atau bisa disebut Anda yang mengurus bisnis Anda sendiri. Namun apabila hanya dengan bersandar pada gaji dari perusahaan, gaji sebagai satu-satunya sumber penghasilan, maka saya akan menjadi sapi jinak yang siap diperah, atau biasa disebut menjadi buruh dan terus memperkaya perusahaan. Dengan kata lain, penulis berusaha membandingkan dua kondisi tersebut. Satu, memiliki kolom aset yang siap menambah arus kas ke kolom penghasilan dan menghasilkan sesuatu. Satunya lagi, hanya memiliki gaji pada kolom penghasilan, maka Anda akan terus bekerja untuk orang lain dan tidak mengurus bisnis Anda sendiri. Jelas diterangkan pada halaman 98 bahwa penulis membeberkan prinsip keuangannya serta mengedukasi pembaca mengenai hasil dari IQ keuangan yang dia peroleh. Paragraf tersebut menunjukkan bukti bahwa kecerdasan keuangan penulis membawanya menuju kebebasan keuangan atau financial freedom. Kemudian penulis menerangkan elemen-elemen yang membentuk IQ keuangan tersebut, yaitu pertama, akuntansi, yang kedua, investasi, yang ketiga, memahami pasar, dan yang keempat adalah hukum. Nah, empat poin itu yang menjadi penting, yang menjadi catatan penting pada bab keempat ini. Ada kalimat menarik pada bab 4, yakni tertulis bahwa uang saya bekerja keras untuk menghasilkan lebih banyak lagi uang. Setiap dolar yang ada di kolom aset saya adalah karyawan yang hebat, bekerja keras untuk menciptakan lebih banyak karyawan dan membelikan atasannya sebuah mobil Porsche baru dengan uang yang belum dikenai pajak. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan pada bab keempat. Seperti apa yang telah kita review sebelumnya, bahwa banyak hal menarik di dalamnya, maka teman-teman siap untuk nonton review selanjutnya pada konten-konten Bilyas Team selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk terus mendukung channel Bilyas Team.